Gus, saya ingin bertanya nih Gus. Kadang-kadang di masyarakat itu kan kita melihat ya tentang bagaimana pengaturan keuangan, manajemen keuangan di rumah tangga itu kadang-kadang masih menjadi banyak yang belum paham gitu. Keuangan itu apakah cukup suami yang pegang uang, istri hanya mendapatkan jatah? Apakah istri yang megang uangnya dan semua pengeluaran itu atas pengetahuan istri, suami istri lah. Apakah cukup? Apakah boleh gitu seorang suami itu? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian dimanapun berada, ini udah lama nih kita ngopi. Enggak ngopi. Maksudnya, wah benar kurang kopi. Jadi udah lama nggak ngopi, jadi benar, aduh pikiran itu buntutan. Jadi sudah beberapa pekan nih kita tidak ngopi bareng tadi ya. Jadi alhamdulillah malam ini spesial nih ngopinya dibarengi ada Ustaz Adit juga nih, jadi makin kental nih ngopinya insyaallah. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian dimanapun berada senantiasa sehat, panjang umur, dan juga rezeki lancar tadi ya. Jangan sampai hilang lagi uangnya tadi. Jangan sampai hilang lagi harganya tadi. Berarti nyimpennya harus di saku yang paling dalam. Iya. Gus, malam ini kita ngobrol apa nih? Ini mumpung ada calon doktor ini. Oh, Masya Allah. Ya Rob. Amin, amin. Ustaz Aditya Firmansyah, kawan seperjuangan. Jadi coba kita gali ilmu lah dari beliau nih, dan kita diskusi ringan apa yang terkait dengan keumatan. Betul. Dan menjawab solusi permasalahan masa kini. Jadi kan sekarang itu kalau kita berpikir fokus pada masalah itu akan datang lagi. Tapi kalau kita berpikir terhadap solusi, kadang akan dihadapkan dengan suatu rintangan yang besar sekali. Nah itu dari situ saja kita sudah kadang liar ya, menuntaskan permasalahan sendiri atau menuntaskan permasalahan orang lain. Nah kita ngobrol seputar keumatan seperti itu, Ustaz Adit. Barangkali ada hal yang bisa kita jadikan topik malam ini. Silakan, Ustaz Adit. Iya. Pakai ini dulu Tad, biar suara antum terdengar oleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya ya. Khususnya pada malam hari ini saya merasa bahagia ya, karena Allah telah mengabulkan doa-doa saya tadi pagi ya. Alhamdulillah. Dan kemarin juga alhamdulillah dikabulkan juga gitu. Saya merasakan sekali akan kehadiran Allah gitu. Buya ya, kepada Buya Mujahid. Gus ya. Iya. Gus Buya ya, atau Kiai Gus ya. Kalau Gus ini, Gus, saya ingin bertanya nih Gus. Kadang-kadang di masyarakat itu kan kita melihat ya tentang bagaimana pengaturan keuangan, manajemen keuangan di rumah tangga itu kadang-kadang masih menjadi banyak yang belum paham gitu. Keuangan itu apakah cukup suami yang pegang uang, istri hanya mendapatkan jatah? Apakah istri yang megang uangnya, ya kan? Dan semua pengeluaran itu di atas pengetahuan istri, suami istri lah. Gitu. Apakah cukup? Apakah boleh gitu seorang suami itu memegang uangnya sendiri? Tadi barusan ya kita cerita gitu, laki-laki tuh sering gitu kan ngantongin uang 50 hilang gitu ya. Saya juga sama, ternyata nih satu teman ini, berarti satu frekuensi gitu. Saya pegang, ya nggak tahu ya, laki-laki tuh kalau uang pegang 1 juta habis, 2 juta habis, nggak tahu buat beli apa gitu ya, di kantong tuh habis aja.
Makanya perlu kehadiran ya wanita ya atau istri ya dalam memanage sebuah keuangan barangkali. Tetapi di sisi lain juga kadang-kadang kita ada masukan, laki-laki tuh tidak boleh menyerahkan uangnya ke semuanya ke istri, harus pegang diri yang benar mana nih. Untuk menghindari mudorot, jangan sampai terjadi ibarat kata pertama kehilangan uang atau pengaturan uang yang salah atau bagaimana gitu kan, seperti apa. Dan ya mungkin juga saya lihat ya ada beberapa kasus perceraian punten ya. Perceraian itu karena pihak istri merasa suaminya itu kurang terbuka masalah keuangan. Bahkan termasuk tokoh di Jawa Barat gitu kan. Jangan sebutin namanya lah, takutnya nanti saya viral kan bahaya. Tapi di sini udah ada udah ada gelembung fotonya ya. Tapi insya Allah beliau juga masih saudara kita juga, gitu, masih saudara kita semua. Permasalahan ini kadang-kadang ketika seorang istri meminta nasihat kepada sang penanya, guru spiritual barangkali ya, jawabannya mungkin berbeda dengan pemahaman sang suami gitu. Jadi yang betul tuh yang mana nih Gus? Keuangan itu harus sepengetahuan istri. Apakah boleh suami itu menutupi mengatur sendiri tanpa berkomunikasi? Gitu. Boleh nggak gitu? Lelaki itu tidak bercerita ya. Tahu-tahu seperti apalah. Allah alam bisawab. Baik, insyaallah. Ini pertanyaan yang berat ini. Belum tentu saya juga lulus ketika menjawab hal ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah. Pertama kita disclaimer dulu, bukan berarti saya menjawab ini adalah yang paling mengerti tentang pengelolaan keuangan di rumah tangga. Tapi ada beberapa perspektif. Ketika kita menggunakan perspektif Al-Quran terlebih dahulu ya, kita utamakan perspektif Al-Quran. Tadi kan yang ditanya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki hak tentang pengelolaan keuangan. Mana yang lebih yang paling benar caranya, mana yang paling benar, mana yang paling aslah, mana yang paling ideal. Kalau kita melihat dari perspektif Al-Quran, antara hak dan kewajiban suami dan istri itu litaskunu ilaiha, itu sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki dengan diciptakannya seorang perempuan itu litaskunu ilaiha, agar kamu merasa nyaman. Dan di dalam merasa nyaman ini, karena tidak bisa kita hanya pengen nyaman dengan keberadaan zaujah atau istri kita, otomatis kita dulu apa upayanya untuk membuat nyaman juga ya. Kayak tadi dalam sebuah orasi ilmiah dan saya tulis di status dari Prof Dedi itu, bukan Prof Didi ya, Prof Dedi ya. Jangan keluar dari zona nyaman, tapi buatlah semua zona itu menjadi nyaman. Nah, itu luar biasa. Artinya begini, kalau kita memahami litaskunu ilaiha, apa upaya kita untuk membuat nyaman orang yang akan kita titipkan kenyamanan di sana? Nah, itulah bedanya kita pulang itu ke home atau ke house ya. Kita pulang ke bait atau ke maskan ya. Kita pulang ke rumah atau pulang ke tempat tinggal. Ada beda, tahu bedanya nggak itu? Kalau pulang ke rumah ya gubuk kecil ini adalah rumah. Rumah itu ya yang membuat kita nyaman. Oh, ternyata cuma lapak sampingnya kuburan. Gitu, ini adalah rumahku. Tapi kalau tempat tinggal ya belum tentu tempat tinggal segede istana, tapi belum tentu nyaman karena ada kericuhan terus di situ. Nah, itu perspektif Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sejauh mana kita menganggap bahwasanya sesuatu yang diberikan kepada kita bentuknya katakanlah uang ya, harta, ini
kita kategorikan sebagai nikmat. Iya. Nah, Iya. atau hanya Udah sebagai pernah kena ya? titipan. Atau sebagai milik. Kalau sebagai milik, langsung disuruh sama Allah, kul, katakanlah Allah adalah sang yang memberikan kepemilikan itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, dan mencabut dari siapa saja yang dikehendaki. Wah, berarti kan perspektif kita terhadap uang ini titipan atau nikmat. Kalau nikmat langsung buru-buru fa, pakai huruf fa. Fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, langsung fahaddits itu ya ungkapkan syukurnya. Ya bisa dibelanjakan, bisa diberikan lagi kepada orang sehingga orang itu bahagia, kita melihatnya ikut bahagia, itu nikmat. Nah, atau sebagai titipan. Titipan ya berarti ya cuma lewat. Gitu. Nah, sekarang tadi antum bawa kopi? Oh iya, saya bawa kopi. Mana? Saya bawa kopi nih. Coba. Ini yang antum minum sekarang kopi dari siapa? Dari itu. Itu rezeki itu. Iya, betul. Nikmat itu. Padahal saya udah mau ngopi berdua. Itu kan, dapat langsung dapat materi ini. Gitu. Langsung dapat materi. Gitu. Nah, makanya apa yang menjadi rezeki kita? Ya, tadi udah ngobrolan ya. Di awal tadi ya. Kita nyimpen uang 50.000. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kena royalti. Oh iya. Di mana perasaan saya tenggang ngeluarin uang? Perasaan saya tadi udah masukin ke kantong yang paling dalam atau double kantong yang rahasia? Nggak ada. Hilang. Taunya kita dapat makanan seharga uang yang kita hilang itu. Oh, itu nikmat, rizki. Fahaddits. Ungkapkan syukurnya. Ya, syukur alhamdulillah ya Allah. Bukan kalau kita titipan, menganggap itu titipan, ya udah diambil lagi sama yang punya, sama Allah. Bukan diambil naik, ini uangnya naik ke atas langit terus diambil sama Allah, bukan. Sama Allah digerakkan, itu uangnya hilang, seolah hilang. Padahal karena kita teledor atau apa. Ada orang yang emang hari itu dikasih rizki sama Allah, dititipkan rizki sama Allah, lah nemu lah. Bisa jadi pas banget itu juga dia yang nemu itu, dia juga lagi kehilangan uang 50.000 juga misalkan. Lah itu, oh ini kali uang saya. Atau misalkan, loh ya Allah subhanallah, engkau datangkan uang itu, kita diganti sama senilai 50.000 tapi dari wasilah yang lain. Nah sekarang uang mau dipegang sama suami, apakah itu nikmat, apakah itu rizki atau titipan? Ya kan? Kalau misalkan nikmat, itu semuanya bisa dipakai. Tapi ingat, kulu washrobu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Betul. Kita makan cukup sepiring. Loh, masih sisa, keluarkan. Fahaddits, artinya bicarakan, tasarrufkan, distribusikan, kasih ke orang lain. Beli satu piring lagi biar orang lain Nah, makanya orang yang punya harta banyak itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Sampai suatu ketika orang-orang soleh di masa Qorun itu pada iri. Ya Allah, Qorun ini kok beruntung sekali. Punya harta banyak. Besoknya
tenggelam seharta-hartanya. Aduh, enggak deh. Enggak jadi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu kira-kira titipan apa tuh? Titipan doang. Titipan doang. Dia merasa memiliki. Ya udah. Sama yang maha memiliki diambil, punya saya. Habis itu disimpan sama Allah di dalam tanah. Keluarlah ada yang nambang, dapat emas, wah ini harta karun. Nah emang begitu. Nah sekarang dipegang suami atau dipegang istri sama aja sebenarnya. Mindset kita, jadikan kalau mau menjadi titipan, ya kita harus was-was. Bukan was-was terbisiki, bukan. Kita harus khawatir. Kita harus takut sama Allah. Ya, takut sama Allah maksudnya apa? Ya Allah, barangkali ini titipan doang. Kapan saja bisa Engkau ambil ya Allah. Ya udah, saya tidak mau memiliki ini ya Allah. Nah, makanya ada kewajiban zakat, ada kesunatan infak sedekah, wakaf. Tuh. Nah, ketika itu dilaksanakan jadi nikmat. Makanya kalau titipan atau seolah dimiliki itu kapan saja akan dicabut sama Allah. Tapi kalau nikmat harus buru-buru diakuisisi, harus buru-buru disyukuri, harus buru-buru fahadis. Nah, fahadis kan dimakan semua ya nggak mungkin, dibelikan semua nggak mungkin. Kalau dibelikan apa-apa, itu masih titipan. Kapan saja. Nah, nikmat itu gimana? Kan mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami. Nah, dari hadis ini apa mafhum mukhalafahnya? Kita harus minta nikmat itu 4 hal ini. Pertama, minum kita halal, makan kita halal, baju kita halal. Terus apa yang kita pakai itu halal. Itu 4 ini. Ghudhiya bil haram. Mafhum mukhalafahnya. Kalau haram 4-4-nya nih, fa anna yustajabulah. Mana bisa dikabulkan? Nah, maka fahadis itu mafhum ininya, muwafaqahnya, yang benernya tuh kayak gimana? Ya, jadi ya harus yang diminum halal, yang dimakan halal, yang dipakai halal. Yang dipakai kan bukan hanya pakaian, kendaraan, ya, motor, mobil, tempat duduk, apa yang dipakai lah. Terus wa ghudhiya bil harami. Apa taghziyah? Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh nih? Nah, sekarang kan yang dimasukkan ke dalam tubuh kan banyak. Obat-obatan terlarang. Di filler ini ya. Mancungin dikit, udah mancung, kurang mancung dikit, mancungin dikit. Mana kurang apa ini kurang begini, gituin dikit. Ini kurang belok di Nah, sekarang mau dipegang suami, mau dipegang istri, semuanya ada potensi bener, ada potensi kebaikannya. Kalau dipegang suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka, istri-istrimu dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu SOP-nya seperti apa? Ya menurut masing-masing. Nah, makanya saya sudah pernah bahas tentang karakter manusia, cuma ada 4. Ikuti 4 SOP itu, ya. Orang baik itu cuma ada 4. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ini orang baik cuma 4. 4 ini. Nah, kita dari jalur yang mana? Kalau kebaikan para nabi nggak mungkin kita level itu. Kebaikan para siddiqin masih bisa. Kalau kita mampu membenarkan apa yang menjadi kebenaran yang nyata walaupun berada di antara fitnah-fitnah yang terjadi. Wasyuhada, ya kita pejuang, ya, jalur pejuang. Ya, jalur pejuang itu apa? Tidak memikirkan diri sendiri, tapi berjuang untuk orang banyak. Wassolihin, orang solih. Ada juga. Ya harus orang-orang solih itu apa? Dia yang dalam diamnya mendoakan orang lain. Orang solih itu. Dalam sembunyi-sembunyinya dia melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah itu. Ada nggak kita di situ? Nah SOP-nya terserah masing-masing. Nah sekarang kalau dipegang istri, memang ada benarnya. Jangan sampai semua harta kita dipegang oleh istri. Enggak, jangan. Untuk apa? Menjaga izzah seorang laki-laki. Di mana-mana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawwam itu tegak dan yang
menegakkan, itu harus punya amunisi. Harus punya amunisi. Nah, yang harus kita cari itu apa? Standar minimal istri itu berapa? Ininya, tenang dia megangnya. Nah itu. Betul. Contoh, kita punya uang 500.000. Standar istri misalkan tenang megang uangnya itu 500.000. Berarti kita harus punya uang 5 juta. Kalau istrinya 4 gitu. Ya? Enggak, bukan ya. Bukan gitu. Karena standar minimal istri itu adalah yang ia anggap banyak. Rahasia tapi. Enggak. Ya begitu. Kalau istri tenang megang 500.000, yang kita pegang harus 5 juta. Sehingga 5 juta ada di tangan kita, 500.000 di tangan istri. Apakah istri harus tahu keuangan yang dipegang suami? Boleh tahu, boleh enggak. Enggak wajib tahu. Kalau boleh tahu adalah uang yang kita punya banyak, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Itu pasti curiga. Dek kawin deui ya si ayah mah kawin deui mah. Tapi coba, berani nggak istri menggugat, bukan menggugat bahasanya, meminta hak, di mana harta suami ini yang banyak, tapi dia tidak makan sepeser pun, tapi ini untuk umat. Berani nggak? Nggak berani. Sok aja coba. Dan sudah punya project keumatan, dan ini buat umat. Sepeser pun nggak ada. Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Nah, makanya nikmat kita itu sebenarnya secangkir kopi doang. Ya Allah, nikmat ini. Berapa sih? Goceng. 5.000 kan? Simple. Laki-laki itu simple. Makanya laki-laki ketika megang uang banyak, kalau untuk ngopi, untuk main, untuk beli main game atau apa, untuk mancing, untuk hobinya, ya wajar istri bisa tahu aja kan ya? Bukan, tahu, komplain lah. Komplain kenapa? Ya itu buat dirinya sendiri. Kalau untuk umat mah enggak. Antum punya uang 10 miliar. Amin. Ini untuk umat. Itu nggak berani nyentuh istri itu. Iya, karena tahu itu sok aja. Proyeknya Allah. Bukan. Laki-laki pasti kayak gini. Ya sok aja. Pegang. Nanti semua umat ini akan nagih ke istri. Nggak mau. Nah, tapi 10 miliar. Keluarkan 500 juta. Enteng nggak? Enteng 500. Tuh, sok. Kita punya harta 10 miliar. Kasih istri 500 juta. Sok. Karena apa? Softwarenya tuh beda. Perempuan, softwarenya tuh zina. Perhiasan. Ya, zina. Semuanya perhiasan. Apa yang menjadi hak istri? Ya sudah. Itu hak istri. Jangan diganggu-gugat. Ya. Maka, kalau kita bisa punya mindset, seorang laki-laki nih, punya mindset, uang yang saya punya, dan ini adalah izzah di hadapan umat, nah itu namanya rojul atau rijal. Tapi kalau hanya untuk hobi semata, zakar. Mohon maaf ya, hanya untuk menyenangkan perut dan bawah perut. Bener nggak? Bener. Kepuasan nafsu aja. Iya, kepuasan nafsu saja. Sok aja cobain saat. Antum punya, minta ke Allah, ya Allah, titipkanlah kepadaku harta yang banyak. Udah ada angkanya nih, liatin ke istri, sok. Tapi ini bukan uang saya. Ini uang untuk dakwah, untuk umat, untuk saya berjuang di jalan Allah, untuk membiayai jangan membiayai janda-janda, bukan, jangan. Walaupun bisa juga. Itu sama perjuangan. Kalau janda boleh, yang nggak boleh itu jamur. Nah, tapi gitu. Di sini kan udah ada lembaga resmi ya saja. Tapi kalau mamanya barangkali ya, kita punya istri, uangnya digunakan untuk menyedekahi ke janda-janda, barangkali istri nggak setuju. Pengalaman soalnya. Tapi kalau ada lembaga resmi kayak mamanya di pesantrennya Gus ya kan, kita titipkan uang rutin mamanya infak dengan jumlah sekian. Istri tahu, walaupun tidak bilang kalau nyalurinnya ke lembaga yang resmi, ketika nanti tahu, pasti beliau nggak bakal komplain. Karena apa? Memang itu lembaga resmi ya. Tetapi kalau mau kita menyalurkan langsung, punten ya, ke
Jandanya langsung gitu, seperti itu. Jandanya tua apa muda kan? Nih, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu resmi. Nah, iya resmi ya. Itu resmi. Dan Nabi diwakafkan Yathrib menjadi Madinah, resmi. Dan ketika jadi yayasan, ketika jadi negara, ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi diakui sebagai kepala negara, ya, atau kepala organisasi, kepala yayasan, kepala jamaah, resmi. Falillahi walir rasul walidil kurba wal yatama wal masakin. Kita kan dalam beribadah kan ya Gus ya. Wa banis sabil. Biar apa? Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Biar tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Nah, udah itu. Selesai. Nah, itu kan ketika Nabi awal ke Madinah dan terjadi pengusiran eksodus besar-besaran orang-orang Yahudi, Bani Nadir. Itu karena ulahnya sendiri. Di surah Al-Hasyr. Disitulah diungkap bagaimana sifat dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, di situ ada satu konsep besar mempersaudarakan antara itu. Ta'akhi. Nah, itu. Ya. Nah, yang perlu dipahami zaman sekarang itu hal itu. Bukan berarti harus dipegang istri semuanya, harus dipegang suami, nggak terbuka masalah itu, ya. Kalau saya memandang, ya barangkali ada statement yang kita bahas, yang antum bicarakan tadi, hal itu sebenarnya saya yakin salah pemahaman. Apa yang menjadi izzah untuk umat itu ya tidak dibuka, sehingga seolah itu untuk diri sendiri, ini ya. Tapi yang sudah dipahami itu punya diri sendiri, terbuka. Nggak boleh. Wah, kalau untuk diri sendiri nih, untuk diri sendiri lebih baik nggak dibuka. Apakah itu boleh? Boleh aja. Hak boleh saja. Tapi kalau untuk harus dibuka memang. Ya, itu kecurigaan tentang hal itu tuh sangat sensitif sekali. Orang kalau tahu kita punya proyek 50 miliar, nggak mikir uangnya dari mana. Yang penting, udah ada tuh 50 miliar, minta jatah. Capres ya? Iya. Ayo. Tapi kalau ditampakkan dulu proyek keumatannya, sekolah gratis, makan gratis tiap pekan, memberangkatkan umroh, terus menghajikan, terus menyantuni anak yatim, kebuka ininya 11 triliun. Berani nggak ngutak-ngatik? Nggak ada yang bangga. So, misalkan saya punya yayasan, langsung saya posting, saya punya 10 triliun. Ini project nanti 10 triliun. Orang kepengen nggak? Oh, kepengen. Ayo meren. Boh 1 M lah. 10 triliun nggak ada apa-apanya. Sebuah ormas punya dana berapa T? Nggak tahu. Ya kita aja, Muhammadiyah. Itu waktu itu berapa T? Lupa ya. Berapa triliun? Ormas 12 apa ya? kaya di dunia. 12 triliun apa ya? Atau berapa triliun gitu? Kebuka karena bakal dicabut itu, diambil tuh, dipindahkan, mau bikin bank sendiri. Berani? Ada yang mau ngotak-ngatik? Nggak ada. Gak ada. Bisa meren pinjam? Gak ada. Kenapa? Oh, mana ada pendidikan gratis, makan gratis, sekolah gratis. Siapa mau itu minta ya 100 juta aja dah, Muhammadiyah alirkan ke sini. Itu untuk umat. Barangkali itu bukan juga untuk umat Muhammadiyah doang, tapi untuk umat siapa saja yang membutuhkan. Makanya
berapa? Katakanlah 12 triliun itu nggak ada apa-apanya. Banyak nih. Tapi untuk umat, ya bisa jadi itu jumlah yang sedikit kalau untuk umat. Makanya nggak berani diutak-atik. Bisa jadi itu jumlah yang banyak apabila dikuasai hanya oleh beberapa gelintir orang. Paham maksud saya? Nah itu. Nah, makanya ini hal terkait dengan ini, mindset kita. Ini adalah titipan yang seolah dimiliki atau nikmat. Nikmat ya hadis. Ini tahadus ini mah kopi nih. Ya. Masya Allah. Antum tahu ada berapa kopi di lemari saya? Tuh langsung muntah itu. Ini Segini tadi. ada 10 jenis kopi. Ada 10 jenis kopi? Iya, 10 jenis kopi. Nah, makanya yang datang ke sini mau kopi apa? Ada kopi hazelnut, kopi arabica, kopi robusta, kopi Bandung, kopi gayo, kopi teh tarik, terus kopi Malaysia yang hitam atau yang tongkat ali atau cappuccino atau apa. Apakah itu saya ini semua? Saya minum semua enggak. Nah, siapa yang datang ngopi. Ngopi apa? Mau kopi apa? Sebut aja. Kopi kapal api, kopi kapal tanker. Sebut merek jadinya tuh. Nah, itu. Nah, pintar-pintar kita mengambil dasar falsafah keuangan itu dari Al-Quran. Kalau dari penelitian Barat, nggak bakal kuat. Pasti ada relevansi. Makanya tadi Prof. Dedi itu saya ambil kesimpulan begini, ya Allah, beliau ini sedang berada di wisuda yang meluluskan puluhan hufadzul Quran, penghafal Al-Quran, puluhan penghafal Al-Quran. Tapi ketika sok puluhan itu ditanya, coba satu ayat yang berasar dalam 6 tahun kehidupan Anda, kelabakan semuanya. Wallahil azim. Kelabakan pasti semuanya. Walaupun yang dapat sanad. Tapi profesor itu S1, S2, S3 mengutip satu ayat saja. Saya langsung paham, ya Allah. Perjalanan pendidikan beliau ini dirangkum untuk menyebutkan satu ayat. Kekuatan pendidikannya, perjalanan pendidikannya untuk mentadaburi dan menyebutkan satu ayat. Coba bayangkan. Apakah beliau layak disebut hufadzul Quran? Layak. Penjaga Al-Quran. Walau ayah. Walaupun satu ayat ya. Ya. Barangkali bacaan beliau tidak sefasih yang benar hufadzul Quran. Tapi apakah materi para hufadzul Quran ini bisa sefasih profesor? Wallahil azim, nggak bakal. Makanya nggak bisa. Al-Hafidh, sang penjaga Al-Quran, 1 tahun. No. Khatam saja. Cukup 3 tahun. No. Khatam saja. Itu. Maka butuh level profesor untuk menjelaskan apa? Satu ayat. Inna ma'al usri yusra. Ya. Subhanallah. Luar biasa kopinya. Luar biasa kopinya ini. Kental kan. Masya Allah. Insya Allah. Semoga jangan puas itu. Tapi alhamdulillah kita dapat ilmu hari ini saja luar biasa. Bahasannya. Nah, berarti harus diagendakan nih, Ustaz Adit. Insya Allah. Iya. Topi kan. Ini dia. Mau nyoba yang hazelnut. Ya, hazelnut. Tapi saya nggak tanggung kalau nggak bisa tidur. Tapi yang hazelnut ya. Enak tapi Nggak bisa tidur ya? aduh, kalau anak nggak bisa tidur. Kalau ini tidurnya jadi enak. Oh, ini enak ya. Kopi hitam.
Ya cocok-cocokan sih. Iya. Terima kasih Ustaz Mujahid nih atas kopinya. Tamam? Masya Tamam. Allah. Oke Gus, kita cukupkan dulu. Ya. Masya Allah, malam ini kopinya makin kental nih. Ya, maka insya Allah nanti pertemuan berikutnya, ngopi selanjutnya nanti insya Allah Sadadit ya. Siap. Kita agendakan biar kopinya lebih mantap, gitu, rasanya lebih enak gitu ya. Jos. Lebih jos. Oke, sahabat sekalian, ngopi malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah dan juga manfaat dari ngopi malam ini. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.